Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya bikin sistem kamera itu otomatis hasil fotonya langsung terupload ke Google Drive dengan bantuan smartphone. Jadi tutorial ini sebenarnya kemarin udah pernah kita bikin, bedanya kalau yang kemarin kita pakai laptop sebagai perantara untuk menghubungkan ke Google Drive, sedangkan di tutorial kali ini kita cuman butuh perangkat smartphone aja. Jadi lebih simple, lebih compact, dan lebih gampang cara installnya. Jadi skemanya atau flow atau alurnya itu nanti akan jadi seperti ini. Jadi dari kamera kita sambungkan ke smartphone menggunakan kabel data, kemudian dari smartphone akan dikirimkan ke internet ke Google Drive. Kemudian si user atau si customer atau klien nanti ngelihat hasil fotonya, endingnya itu bisa kita scan menggunakan QR code seperti ini. Oke, skemanya seperti ini. Jadi dari kamera itu disambungkan menggunakan kabel data USB. Ini tergantung dengan tipe kameranya. Ada yang tipe mini USB, ada micro USB, ada yang Type-C. Sesuaikan dengan tipe kameranya. Di sini saya pakai kamera Canon DSLR. Kemudian kita sambungkan ke handphonenya menggunakan adapter OTG. OTG-nya ini tergantung dari smartphone-nya juga. Ada yang Type-C, ada juga tipe micro USB. Di sini kita pakai smartphone Android, jadi kita butuh OTG Type-C, kemudian butuh smartphone Android. Di sini saya belum coba untuk pakai iPhone, kita coba tesnya pakai Android karena aplikasinya cukup gampang dicari di internet. Oke, jadi flow alurnya alatnya seperti ini. Kemudian di smartphone itu kita butuh software. Softwarenya ada dua. Yang pertama software yang berfungsi untuk ngambil gambar dari kamera setelah dia jepret foto. Jadi setelah kamera jepret foto, si smartphone itu fungsinya untuk ngambil gambar langsung. Jadi itu butuh aplikasi. Aplikasinya bisa pakai kamera Connect dan Control. Nah, ini adalah aplikasi gratis, ada juga versi berbayarnya. Atau bisa juga pakai software namanya Helicon Remote. Nah, ini bisa download di Play Store. Aplikasinya ini sebenarnya ada dua versi, ada versi free dan ada versi berbayar. Saran saya, teman-teman pakai aplikasi yang pertama, karena saya udah tes, itu oke banget, cuman harus beli, harganya pun cukup terjangkau ya. Itu satu kali pembelian, seumur hidup itu 100.000, atau pakai aplikasi yang di bawah juga bisa. Cuman yang di tutorial kali ini, nanti kita praktekannya pakai aplikasi yang pertama. Kemudian aplikasi yang kedua itu fungsinya untuk ngupload file yang udah tersimpan di smartphone ke Google Drive. Itu pakai aplikasi namanya AutoSync for Google Drive. Jadi kita butuh dua jenis aplikasi. Aplikasi yang kedua ini, aplikasi AutoSync ini juga ada versi berbayar, ada versi gratis. Saran saya nanti kalau memang teman-teman butuh atau kepake cara ini, teman-teman bisa beli versi berbayarnya karena lebih kepake. Oke, untuk settingan di kamera itu pastikan wireless itu di disable atau dimatikan. Kenapa? Karena kita pakai kabel data. Jadi untuk kamera Canon, kalau kita pakai WiFi-nya, itu fitur WiFi harus di disable. Maksudnya kalau kita pakai fitur kabel data, WiFi-nya harus dimatikan atau di disable. Kalau enggak, fitur kabel datanya nggak bisa kita pakai. Oke, kemudian settingan di smartphone, itu pastikan smartphone-nya udah support OTG. Atau kalau handphonenya misalkan Oppo, Vivo, itu biasanya harus diaktifkan dulu dari pengaturan. Kemudian yang tadi ya, aplikasinya ini ada versi berbayar, ada versi gratis. Kalau versi gratis itu kita nggak bisa pilih folder yang ada di smartphone, fotonya disimpan di mana. Jadi secara default, kalau yang gratis itu tersimpan di folder download. Kemudian saran saya teman-teman pakai fitur berbayarnya untuk software yang ini ya, kamera kontrol. Kenapa? Karena kita butuh fitur auto download. Fitur ini gunanya setelah kamera jepret foto, hasil foto langsung terkirim ke folder yang udah kita set di smartphone. Jadi ini wajib pakai fitur yang pro-nya. Kalau enggak, itu sebenarnya masih bisa, cuman kita harus download satu-satu fotonya setelah kita jepret. Kemudian settingan untuk aplikasi AutoSync ini juga cukup simple. Di layar nanti teman-teman tinggal ikuti instruksinya aja. Caranya ada dua, langkahnya ada dua. Yang pertama kita sambungkan ke Google Drive. Yang kedua kita pilih folder foto yang akan kita upload ke Google Drive. Oh ya, untuk yang AutoSync ini ada versi gratisnya karena versi gratisnya ada limitnya itu setiap file maksimal 10 MB. Kalau lebih dari itu nggak bisa, jadi harus beli yang Pro. Tapi rata-rata hasil foto dari kamera DSLR itu di bawah 10 MB, jadi masih aman.
Nah, yang terakhir, itu kita kan pengen hasil fotonya bisa diakses klien gitu ya, salah satunya dengan scan QR Code. Nah, cara scan QR Code-nya atau cara bikinnya gimana? Cara bikinnya itu dari hasil foto yang udah terupload ke Google Drive, itu teman-teman tinggal ambil linknya, terus buka situs QR Code Generator. Nah, setelah itu kita dapat hasil QR Code-nya atau fotonya, baru kita tinggal print aja. Tutorialnya ada di sini ya, ini udah pernah saya bikin tutorialnya, ada linknya juga di selfstudio.id. Oke teman-teman, jadi gambaran skemanya seperti ini. Untuk tutorial teknisnya, cara menyambungkannya, cara setting real alatnya gimana, yuk langsung aja simak video berikut ini. Oke, yang pertama di sini kita nonaktifkan dulu fitur Wi-Fi-nya atau fitur wireless. Jadi di kamera Canon itu pastikan settingan Wi-Fi di disable atau di off-kan, karena kalau enggak nanti kameranya nggak bisa nyambung. Kemudian kita sambungkan kamera ke smartphone menggunakan kabel data. Kalau udah disambung, kita nyalakan kameranya. Kemudian otomatis di smartphone biasanya akan muncul pop-up seperti ini. Kita pilih aja kamera, connect, dan remote. Nanti akan otomatis tersambung dan terbuka aplikasi seperti ini. Ini artinya smartphone udah tersambung ke kameranya. Kemudian kita aktifkan fitur start free trialnya. Jadi ini adalah fitur pro, tapi kita tes gratis selama 3 hari. Karena kalau kita nggak pakai fitur pro-nya, nanti kita nggak bisa setting folder dan auto download-nya. Setelah kita aktifkan fitur auto download. Kita centang, kita tandain. Kalau udah kita aktifkan, nanti kita akan diperintahkan untuk bikin folder. Pilih folder di memori internal smartphone. Itu folder mana yang kita gunakan untuk menyimpan hasil fotonya yang dari kamera. Jadi pada saat kamera jepret, nanti akan otomatis terkirim ke folder ini. Kita kasih nama aja di sini Photo Cloud. Bebas sih, sebenarnya tergantung teman-teman mau pakai nama apa aja. Kemudian pilih izinkan, kita izinkan aja. Kemudian kita juga bisa masuk ke menu setting. Nah, di setting di sini ada pengaturan default penyimpanannya. Nah, di sini juga akan kita ubah defaultnya ke folder Photo Cloud yang tadi udah kita bikin ya. Kita pilih aja izinkan di bagian bawah. Kita izinkan. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba tes pada saat kamera jepret, otomatis foto akan masuk ke smartphone. Jadi di tahap ini settingan untuk aplikasi mengambil foto dari kamera itu sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke aplikasi Drive Sync. Ini adalah software yang nanti kita gunakan untuk mengambil foto dari smartphone supaya tersimpan ke Google Drive. Di sini kita izinkan, kemudian kita pilih hubungkan ke Google Drive. Di sini teman-teman pilih akun Google Drive yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil foto yang tadi di smartphone ya. Jadi kita pilih akun Google Drive, kita okekan. Nah, ini udah tersambung, kita pilih drive yang akan disinkronkan. Yang warna hijau ini kita pilih. Kemudian pilih buat pasangan folder. Nah, di sini kita okekan aja. Nah, di sini kita akan setting folder mana yang akan kita upload ke Google Drive. Nah, di sini kita tekan aja icon titik 3 di pojok, kemudian pilih sunting. Nah, di sini akan ada folder lokal. Nah, folder lokal ini adalah folder yang tadi kita bikin untuk simpen file dari kamera ya. Tadi kan foldernya namanya Photo Cloud ya. Kita cari aja di folder download. Nah, ini ada di folder download, kemudian ada folder Photo Cloud. Kita pilih. Nah, folder yang ada di smartphone ini udah kita pilih. Kemudian sekarang kita bikin folder yang ada di Google Drive-nya. Nah, di sini kita bikin aja baru ya foldernya, namanya Photo Cloud. Kita okekan, artinya file yang ada di folder Photo Cloud tapi di smartphone akan diupload ke folder Photo Cloud yang ada di Google Drive. Nah, di sini ada juga settingan dua arah, artinya kalau di smartphone dihapus, di Google Drive juga akan otomatis dihapus. Nah, ini udah selesai settingannya. Jadi pada saat ada file yang masuk ke memori internal, terutama di folder Photo Cloud, akan otomatis terupload ke akun Google Drive di folder Photo Cloud juga. Nah, untuk fitur yang gratisan ini, biasanya memang uploadnya itu nggak real time, jadi teman-teman harus tekan tombol sinkron dulu di bagian pojok kanan bawah. Selain itu juga untuk versi gratisnya kadang-kadang muncul iklan. Jadi kalau misalkan teman-teman keganggu, saran saya bisa beli versi pro-nya.
Nah, ini udah berhasil ya. Kita coba tes, jepret kameranya, ngambil gambar. Nah, kalau misalkan di smartphone nggak tersinkron otomatis, teman-teman tinggal tekan aja tombol sinkron yang ada di smartphone ya. Maka hasil foto tadi otomatis terkirim ke akun Google Drive di folder Photo Cloud. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya di folder yang udah kita bikin tadi di Google Drive, yaitu Photo Cloud. Nah, ini udah ada ya, folder Photo Cloud, kita cek. Nah, di dalam sini udah ada foto-foto yang tadi udah masuk di folder Photo Cloud, tapi di smartphone ya. Akan otomatis sama di Google Drive. Nah, kalau teman-teman mau bagikan, tinggal bagikan linknya. Nanti akan ada link yang bisa diakses semua orang. Dan kalau teman-teman mau jadikan QR Code, bisa langsung generate di situs QR Code Generator. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan masih bingung, teman-teman bisa tonton ulang. Kalau masih ada yang ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.